Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Melga Niki Arsita yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Pembina Kewirausahaan Ibu Nasrul Rafi'ah Hidayati, Magister Pendidikan. Yang kami hormati pemateri pada acara pagi hari ini, Bapak Dimas Setiawan, Sarjana Komputer, Magister Komputer, serta segenap panitia dan peserta workshop Design and Photography Product yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan workshop Design and Photography Product dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Acara yang keempat, sambutan pembina. Acara yang kelima, pembacaan doa. Acara yang keenam, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Acara yang ketujuh, penyampaian tugas. Acara yang kedelapan, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Acara yang ketiga adalah sambutan ketua pelaksana oleh Saudara Firman Prinawan. Kepada Saudara Firman dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nasrul Rofiah Hidayati, Sarjana Teknik, Magister Pendidikan, selaku pembina UKM Kewirausahaan Cendekia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan workshop desain and fotografi produk. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan ini izinkanlah saya sebagai ketua pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini. Nama kegiatan workshop desain and fotografi produk. Waktu dan tempat pelaksanaan workshop desain and fotografi produk dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 secara daring via Zoom Meet. Peserta yang hadir terdiri dari peserta sebanyak 20 orang dan panitia sebanyak 20 orang. Untuk sumber dana, adapun sumber dana diambil dari iuran peserta dan panitia. Hadirin yang saya hormati, saya selaku ketua pelaksanaan kegiatan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sehingga membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Saya sampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan keinginan kita semua. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firman atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan dari pembina. Sambutan akan disampaikan oleh pembina Kewirausahaan Cendekia, Ibu Nasrul Rofiah Hidayati, Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Kepada Ibu Nasrul kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa masuk ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua UKM KWU Cendekia, yang saya hormati adik-adik panitia workshop desain dan fotografi produk pada pagi hari ini. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Dimas Setiawan selaku narasumber, selaku pemateri dalam workshop marilah pada pagi hari ini tak henti-hentinya kita mengucap syukur atas nikmat waktu, kemudian nikmat kesehatan. Di masa pandemi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa melakukan kegiatan positif ya di pagi hari ini. Di hari Sabtu, di hari weekend kita masih produktif melaksanakan workshop desain dan fotokopi produk. Pada hari ini 5 Juni bertepatan dengan universitas kita tercinta, kampus kita tercinta ulang tahun ya pada hari ini, Disnatalis yang ke-46 untuk Universitas PGRI Madiun. Semoga menjadi usia 46 menjadi pemantik bagi kita bersama untuk lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, melakukan hal-hal yang positif. Baik, hari ini tema workshop adalah desain dan fotografi produk ya.
memang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam memproduksi suatu produk itu kan ada beberapa tahapan yang kita lalui. Kalau di dalam suatu industri kan ada unit persiapan bahan baku atau preparasi, bagaimana kita menyiapkan bahan baku untuk kita produksi. Kemudian ada unit produksi. Di sini ada beberapa reaksi, ada beberapa penyesuaian bentuk fase yang kita lakukan dalam memproduksi suatu produk itu. Dan yang tak kalah penting, yang terakhir itu adalah unit finishing gitu. Di situ ada packaging, ya kan, pengemasan yang baik seperti apa, yang menarik konsumen itu seperti apa, termasuk melakukan foto terhadap suatu produk yang menarik, yang menunjang pemasaran itu seperti apa, nanti pasti dijelaskan dari Pak Dimas, ini dosen sistem informasi yang lebih tahu banyak tentang fotografi gitu ya. Karena kita kalau mau mencoba suatu produk itu kan pasti akan tertarik dulu pada produk tersebut. Kita mau ngopi nih ke warung kopi kan kita akan tertarik dulu pada penampakan warung kopinya dulu. Yang menarik maka kita akan baru masuk ke situ dulu mencicipi kopinya. Kalau dari ininya aja sudah tidak menarik kan males gitu. Makanya di sini memang desain suatu produk, kemudian fotografi itu memegang peranan yang sangat penting untuk pemasaran suatu produk tersebut. Itu ya. Saya mohon maaf juga karena hari ini acaranya double-double. Nanti saya mohon maaf kepada panitia peserta. Mohon maaf Pak Dimas, nanti mungkin saya tidak bisa mengikuti terus acara ini. Saya berharap nanti acaranya bisa lancar, sukses, dan tidak hanya berhenti di sini ya, adik-adik. Jadi outputnya apa nanti dari para peserta, tolong lanjut ya, outputnya apa peserta nanti, apakah dia bisa memfoto produk, mendesain produk dengan baik dan sebagainya, ada tugasnya seperti apa, gitu, ada outcome-nya dari workshop ini. Itu ya, tidak berlama-lama. Untuk itu pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021, workshop desain dan fotografi produk yang diadakan oleh UKM KWU Cendekia, saya nyatakan bisa dimulai. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Acara yang kelima, pembacaan doa oleh Saudara Dimas Andi. Kepada Saudara Dimas kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing, dan izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nafin mahu wa huwa masilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama baqi li jalwatika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu ala qablina. Rabbana wa la tuhmil ala qadala nabi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana qawful kafirin. Rabbana fil walidina wa jami'in muslimat
wal muslimin wal mu'minat wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain bersyukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara workshop desain and photography product tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau yang Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ubahkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Berilah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, kuatkanlah tali kasih di antara kami, sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah, dan juga jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai, berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang mengampun, Engkau Maha Pengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya penunjuk-Mu sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ke-6, yaitu acara inti pada pagi hari ini, yaitu penyampaian materi. Materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dimas Setiawan, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Selamat pagi, Bapak Dimas. Halo, selamat pagi. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan secara singkat CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau menempuh pendidikan S1 Sekolah Tinggi Teknik Dharma Iswara Madiun, Sarjana Teknik Informatika 2014. S2 STMIK Mikom Yogyakarta, Magister Teknik Informatika 2017, konsentrasi Teknik Media Digital. Pemateri Desain Grafis, Digital Marketing, dan Training Organisasi, pemateri Desain Grafis, Workshop Relawan TIK 2017. Pemateri Training Organisasi BEM Unipma 2017. Pemateri Digital Marketing Abdimas Batik Sariwarni 2019. Pemateri Training Organisasi BEM Unipma 2019, pemateri Training Organisasi UKM Robotika Unipma 2019. Kepada Bapak Dimas Setiawan, Sarjana Komputer, Magister Komputer, kami persilahkan. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, sebuah kehormatan yang besar ya buat saya pribadi bisa diundang di event yang cukup prestis ya, karena saya tahu bahwa Unipma itu kan memiliki visi di mana mencetak entrepreneur ya, dan salah satunya di UKM inilah yang diharapkan bisa selangkah lebih maju lah untuk mewujudkan visi dari Unipma. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas
kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan. Oke, sebenarnya saya pengen tanya dulu, kira-kira apa ya, buat teman-teman itu sebuah foto itu penting nggak sih dalam sebuah produk atau saat kita melakukan selling sesuatu? Ada yang bisa berpendapat mungkin? Silakan. Santai aja, kita relax ya untuk workshop kali ini. Silakan, yang mau jawab siapa? Perkenalan diri dulu. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, silakan. Halo, Kalau menurut saya penting nggak, dengan siapa? Kalau boleh tahu? Naning. Oh ya, Mbak Naning. Pentingnya kenapa? Karena gini, kalau menurut saya kalau semisal ada fotonya gitu ya, itu bisa lebih menarik pelanggan gitu. Jadi kayak semisal kita jual produk baju gitu kan, terus bajunya itu dipakai sama modelnya. Jadi konsumen tuh bisa tahu kira-kira ini tuh bajunya pantas gak ya kalau saya pakai gitu. Jadi Oh kayak gitu. ya pokoknya lebih menarik aja kalau ada foto produk yang bagus gitu dengan kualitas yang bagus. Oke, oke. Oke, terus mungkin ada yang lain lagi mungkin yang bisa menjabarkan kira-kira penting nggak sih sebuah foto produk itu, atau kita ada yang berpendapat mungkin nggak terlalu penting karena ya sudah cukup lakukan selling aja sudah cukup gitu loh. Apalagi kalau teman-teman perhatikan Instagram ya, kalau yang sering berjualan Instagram itu bahkan ada beberapa seorang seller itu jarang memposting produknya. Jadi isinya konten kayak tips and trick seperti itu. Dan menurut kalian posisi dari sebuah foto ini seberapa penting? Apakah keseluruhan hampir 100% atau berapa persen mungkin? Silakan. Dari pengalaman aja mungkin atau dari pendapat, silakan. Tadi Mbak Naning ya. Oke, satu lagi mungkin berpendapat yang cowok. Sangat penting, penting sekali. Oke, Mas Kevin ya. Ya, Oke, silakan. Kenapa kok penting Mas Kevin? karena kalau dari psikologi manusia sih yang menarik pertama kan itu gambar ya Kak. Oh, Kalau cuma tulisan aja kan orang-orang kan bosen kan nulis karena apalagi orang Indonesia kan budaya literasinya kan masih rendah kan. Jadi kalau lihat gambar mungkin lebih menarik daripada melihat tulisan gitu Kak. oh gitu ya. Oke, oke, oke. Jadi berat ya Mas Kevin ini bicara psikologis ya. Jurusannya apa Mas Kevin? Saya teknik Kak. Oh teknik, oke, oke, oke. Oke, saya boleh share screen ya? Saya mau izin share screen dari panitia. Apakah terlihat? WA. WA. Ya, yang terlihat WA ya tadi ya. Oke, mohon maaf ya, ini saya rasa internetnya juga cukup lama untuk loading. Karena ya resource-nya cukup berat. Oke, di sini ada yang sudah familiar dengan apa yang saya pakai ini? Ada yang sudah tahu? Sudah, Pak. Apa? Berapa? Apa itu namanya?
Canva.com. Canva, Pak. Canva ya. Jadi ini sekelas apa informasi aja. Jadi sebenarnya sekarang itu semua serba dipermudah ya teman-teman ya. Dulu kan kalau kita mau bikin sesuatu desain bahkan semacam presentasi kan softwarenya harus sendiri-sendiri gitu loh. Tetapi dengan Canva ini sebenarnya cukup membantu. Dan di sini sudah ada beberapa yang sudah familiar dengan Canva. Itu juga cukup keren ya saya rasa. Oke, jadi saya akan coba untuk mempresentasikan menggunakan Canva. Oke. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi tema hari ini kita akan menjalankan workshop tentang desain dan fotografi produk. Disclaimer ya, jadi sebenarnya saya sendiri bukan seorang yang expert di bidang fotografi karena ya cukup apa ya, kalau expert kan berarti dia setiap harinya pekerjaannya ya melakukan foto produk, kemudian mendesain produk. Cuman dari pengalaman saya pribadi dulu sebelum menjadi dosen memang punya pengalaman istilahnya merintis bisnis ya bersama teman-teman itu, terus kemudian dipasnai di bagian apa konten kreator dan juga ide-ide produknya dari mulai branding produk dan sebagainya. Terus kebetulan di masa pandemi ini karena istilahnya pembelajarannya harus daring dan saya memanfaatkan strategi asinkronus. Di sini saya juga memulai waktu untuk kembali lagi untuk mulai berbisnis gitu. Ini sedikit cerita saja ya. Oke, jadi sebelum teman-teman itu mendengarkan cerita atau istilahnya bagaimana sebuah fotografi produk, teman-teman saya harapkan bisa mengisi pretest dulu ya. Jadi di ini silakan diketik dulu http bit.ly fotoproduk 123. Oke, silakan diisi dulu teman-teman. Diisi sekitar waktu 5 menit saja, nggak banyak kok. Oke, silakan diisi dulu. Bisa dibuka ya linknya ya. Ada yang sudah selesai? Oke, itu dari Mas Kevin sudah dibantu. Bit.ly foto produk 123 ya. Silakan paste diisi. Diisi sesuai kemampuannya aja ya, nggak usah. Maaf, Pak. Ini kok nggak bisa ya, Pak? Linknya. Oh, nggak bisa dibuka? Bisa dibuka Kak linknya. Nggak bisa dibuka Nggak ya. bisa Kak. Oke, sebentar. Something wrong berarti. Oke, sekarang coba saya sebentar. Sudah tak kirim di itu di chat, silakan dicoba. Bisa nggak? Di chat ya, silakan. Bisa dibuka enggak?
Halo, mohon responnya gimana? Sudah semua atau masih ada yang masih mengerjakan? Sudah belum? Halo, apakah ada orang? Oh, sepaneng ya garapnya ya, ya ampun. Oke. Oke ya, sambil lanjut aja. Kalau yang masih sepaneng ngerjakan nggak apa-apa udah. Oke, jadi gini. Oke, jadi awal mula dulu ketika saya terjun di bidang fotografi sama content creator gitu ya. Itu pada tahun 2017 sebenarnya. Jadi awal dulu ketika setelah S2 kalau nggak salah. Setelah S2 itu kan masih nunggu wisuda. Di situ saya kerjasama sama teman saya yang sekarang punya Nobunaga Sushi yang di Jalan Bumi Mas itu, Mas Hafid ya. Jadi Mas Hafid dulu sempat buka yang namanya kedai ayam galau. Cuma karena kondisinya waktu itu salah tempat, dalam artian nyewa ruko di daerah Diponegoro, itu kan ada ruko Epson ya, yang tempatnya itu masuk. Dan kebetulan saat itu masih sepi, belum terlalu banyak yang berdomisili di situ. Nah, ya udah, akhirnya nggak bertahan lama untuk ayam galau ini. Jadi ayam galau ini saya buat branding dan juga logonya gitu ya. Terus kemudian dari pengalaman itu, ini yang sudah saya kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya properti yang saya gunakan juga nggak terlalu prestis seperti yang mungkin teman-teman lihat di YouTube ya, harus ada continuous lighting gitu ya, ada lighting dan sebagainya. Waktu itu saya hanya memakai kamera Canon 1000D yang mana itu gambarnya pucat kayak gini loh. Nah, jadi saya hanya mengandalkan cahaya dari rukonya itu saja. Terus kemudian properti ya istilahnya kita tata sedemikian hingga seperti ini. Enaknya itu kalau bikin foto produk kayak gini bisa makan gratis beneran. Jadi selain dapat komisi, terus teman-teman bisa merasakan secara gratis setelah sesi foto-foto kayak gitu ya. Terus kemudian karena kita nggak mungkin kan istilahnya jadi setelah foto itu biar kelihatan ayamnya itu berwarna keemas-emasan itu harus teknik editing. Nah, editingnya kalau yang ini menggunakan Photoshop gitu ya. Jadi kan bisa dimasking untuk bagian warna ayamnya, kita kasih warna yang agak keemasan, terus kemudian warna-warna cabenya kita atur lebih merah, terus kemudian warna cabai hijaunya juga kita tambahi warna hijau, seperti itu. Propertinya juga nggak terlalu rumit, hanya beralaskan stiker saja, terus kemudian ini stiker kita potong terus kasih bendera seperti itu. Ya, ini adalah pengalaman pertama ya ketika saya membuat sebuah foto produk dan ditawari sebuah project seperti itu. Terus kemudian sebenarnya definisi dari sebuah fotografi produk ya, itu simpelnya ya tentang bagaimana kita itu ngambil sebuah gambar dari produk. Udah, definisinya cuma seperti itu, nggak ada definisi yang terlalu panjang, cukup simpel aja. Jadi bagaimana kita mengambil gambar dari sebuah dari sebuah produk. Dari sini sudah dipahami teman-teman? Mohon responnya. Bisa. Oke ya, saya. Oke. Terus kemudian lanjut ya. Tujuannya itu ngapain sih fotografi produk gitu? Kenapa kok harus ada fotografi produk? Seprestis apa gitu ya?
Oke, masih ada suara hati. Oke, jadi tujuan dari fotografi produk itu ada dua simpelnya. Yang pertama, goalnya adalah menjelaskan bentuk dan juga fungsi produk. Dan yang kedua adalah membuat produk itu terlihat lebih menarik. Ini yang perlu diingat-ingat. Tujuan dari kita memfoto produk itu yang pertama, menjelaskan produk itu sendiri. Dan yang kedua, membuat produk itu lebih menarik. Ini ya, diingat-ingat ya teman-teman, ini teorinya. Dan juga ini istilahnya sering diimplementasikan. Karena customer itu ketika biasanya minta sesi foto produk, ya kalau nggak menjelaskan produknya, ya membuat produk itu lebih menarik, gitu. Terus kemudian ini ya, pentingnya, kenapa sih pentingnya fotografi produk itu? Pertama, meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Ya kan? Kalian tentunya pernah ya belajar belanja online gitu ya. Tentunya teman-teman akan lebih prefer memilih sebuah toko yang produknya itu terlihat jelas dan juga menarik gitu ya. Kadang ada yang seller itu atau penjual itu demi mendapatkan sebuah kepercayaan konsumen, fotonya itu adanya gitu. Jadi kadang ya apa istilahnya apa ya? Ya foto ya sak-sak sementing enek, sementing ketok gitu ya. Padahal ya nggak sesimpel itu. Bahkan customer itu percaya kalau fotomu itu beneran diambil di take sendiri dan juga masuk ke proses editing yang bagus. Dan juga nggak ngambil dari internet gitu ya, seperti itu. Dan yang kedua adalah meningkatkan nilai jual. Ini sudah pasti. Kalau fotonya sudah bagus, produknya sudah bagus, untuk memberikan value di dalam produkmu, ya lakukanlah fotografi produk gitu. Karena seperti tadi yang dibilang sama Bu Nasrul ya, penting untuk memberikan value. Karena finish itu seperti suatu hal yang sangat penting gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah sebagai salah satu branding produk. Jadi foto produk yang bagus itu memang meningkatkan branding produk, teman-teman. Secara nggak sadar ketika kamu istilahnya sudah loyal terhadap satu branding produk, tentunya teman-teman akan merasa produk yang kalian beli ini sudah trusted, terpercaya, dan itu sudah secara otomatis dari pihak seller itu akan meningkatkan brandingnya produknya seperti itu. Oke, dari sini ada yang bingung atau mungkin ada yang mungkin ditanyakan? Sudah jelas? Mohon responnya. Halo. Jelas, Pak. Jelas ya? Kalau saya kecepatan tolong diingatkan ya. Iya, Pak. Oke. Terus kemudian gini. Kalau saya mengamati jenis fotografi produk gitu ya, ini masih dari berbasis pengalaman saya atau istilahnya asumsi saya pribadi, sebenarnya jenis fotografi produk itu ada dua. Yang pertama adalah display produk. Display produk di sini adalah biasanya produk tersebut didisplay pada background yang polosan. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat Shopee gitu kan mesti lebih banyak model-model kayak gini ya, display produk ya. Jadi foto tersebut biasanya background-nya putih, polosan. Dan biasanya teman-teman yang di Bukalapak itu, penggerak Bukalapak itu ya memang rata-rata ketika mereka memberikan rekomendasi untuk foto produk, rata-rata menggunakan display produk. Gitu. Tetapi beda lagi kalau teman-teman coba melihat yang di Instagram, gitu ya. Di Instagram itu lebih banyak menggunakan lifestyle produk. Lifestyle produk itu lebih ke produknya dikemas, diatur, disetting seolah digunakan sehari-hari. Seperti yang ada di sini ya. Ini semacam makanan ya, makanan yang vegetarian gitu ya. Kemudian disetting propertinya, ada pisau, terus kemudian dikasih daun-daunan kayak gitu. Kemudian di sini ada kayak piringnya kayak gini ya. Terus kemudian dikasih semacam istilahnya? Apa ini namanya? Ya pokoknya kain gitu ya, biar proper gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan. Jadi tergantung dari teman-teman gitu ya, mau menjual di mana dulu. Kalau teman-teman istilahnya pengen menjual yang di bagian untuk marketplace, itu rata-rata memang menggunakan display produk. Karena marketplace karena sudah jelas ya, ketika orang itu masuk ke Shopee atau ke Tokopedia, ke Bukalapak, tujuan mereka adalah belanja. Ketika tujuannya belanja, dia hanya fokus kepada produk. Makanya rata-rata penjual itu display produk.
Jadi foto, kemudian background-nya polosan, terus kemudian bawahnya deskripsi barang. Beda lagi kalau teman-teman berinisiatif menjual di Instagram, karena Instagram itu kan memang sebenarnya bukan untuk berjualan, tetapi untuk sosial media. Tetapi seiring berkembangnya waktu, Instagram bisa digunakan untuk berjualan. Bahkan sekarang Instagram juga cukup berkembang, ada Instagram Reels ya, yang hampir menyerupai fitur TikTok seperti itu. Terus, oke, untuk Facebook, mohon maaf saya juga tidak terlalu banyak menggunakan Facebook. Rata-rata saya mengamati untuk digital marketing ini memang larinya lebih banyak ke marketplace. Marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, atau kalau enggak di Instagram. Walaupun Instagram sekarang sudah merger dengan Facebook ya, tetapi produk andalan dari Facebook saat ini untuk yang bagian seperti itu adalah Instagram. Oke ya. Terus kemudian cara mulai fotografi produk. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau dibilang bagaimana cara memulai fotografi produk ini kan macam-macam ya. Kalau dari saya dulu memulainya memang saya beli kameranya itu pun juga second, Canon 1000D ya. Dan itu pun saya semuanya belajar otodidak ya. Jadi nyoba-nyoba gitu, terus menggunakan teknik Photoshop editing dan sebagainya. Cuman kalau diimplementasikan ke teman-teman gitu ya, yang heterogen ya, yang ada dari program studi tertentu, terus kemudian nggak semuanya mungkin bisa meniru cara saya. Akhirnya saya memutuskan bagaimana cara kita memulai fotografi produk dengan modal low budget, gitu ya. Yang pertama adalah siapkan smartphone, teman-teman. Di sini semua punya smartphone kan? Halo? Ya. Punya ya, oke. Nah, kemudian merek smartphone itu bukan hal yang utama. Jadi saya menggarisbawahi atau meng-highlight bahwa untuk smartphone ini yang penting proper lah, bisa digunakan untuk foto produk. Bahkan saya sendiri menggunakan Samsung Galaxy J7 Prime ya, jadi ini cukup lawas. Jadi HP yang sudah dibeli pada tahun 2017 kemarin, kemudian saya beli di tahun berapa ya? 2018-an, jadi sudah hampir 5 tahunan. Dan kalau dibandingkan mungkin dengan yang seri-seri sekarang kan ya luar biasa ya. Sekarang bahkan ada istilahnya phone fotografi ya. Jadi apa yang dihasilkan oleh kamera di smartphone itu bahkan mungkin bisa lebih bagus daripada di kamera DSLR. Nah, kalau di sini yang saya titik beratkan di sini bukan merek smartphone-nya. Ya walaupun ini pro kontra ya. Ada yang bilang semakin bagus smartphone-mu, maka akan semakin bagus hasil yang kamu dapatkan ketika fotografi produk. Oke, itu memang bisa jadi iya, tetapi itu sebenarnya bukan menjadi pendasaran yang utama. Karena pendasaran yang utama di sini adalah teknik dan juga editing. Di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa, Pak. Saya, oke. Karena ini adalah pendapat saya pribadi, otomatis harus dibuktikan ya apakah benar sih yang dikatakan Pak Dimas terkait hal itu. Oke. Terus kemudian ini teman-teman paling nggak bisa menginstal beberapa aplikasi yang saya rekomendasikan itu adalah Adobe Lightroom sama Snapseed. Oke, dan juga aplikasi tambahan sesuai selera. Terserah kalau teman-teman istilahnya punya aplikasi editor gambar yang lain yang teman-teman nyaman menggunakan itu silakan gitu. Tapi di sini saya merekomendasikan untuk pengenalan adalah Adobe Lightroom dan juga Snapseed. Sudah diinstal semua di sini? Halo? Sudah, Kak. Sudah ya, soalnya kemarin saya juga minta pesan sama Mas Firman untuk paling nggak menginstal aplikasi Adobe Lightroom sama Snapseed. Terus yang ketiga adalah praktek gitu ya. Jadi ada istilah practice make perfect gitu ya. Dan juga nggak perlu minder kalau karya pertamamu itu nggak sebagus pro. Karena kita tahu ya namanya karya pertama itu ya mesti elek lah, nggak mungkin langsung apik gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Tetapi sebenarnya dari hal yang jelek itu kan akhirnya kita berevaluasi ya. Oh berarti kurang gini. Dan sebenarnya yang bisa menentukan bagus atau enggak foto dan juga produk yang kamu buat itu sebenarnya bukanlah kamu sendiri. Nah, seumpamanya saya ya gitu, saya ngambil foto menggunakan
smartphone, kemudian saya mengedit sendiri, terus saya merasa ini sudah cukup bagus, dan saya bilang ini hasilku bagus, kan ya nggak mungkin ya, karena di dunia teknik itu yang menentukan bagus atau enggaknya adalah customer. Katakanlah kamu punya satu foto produk gitu ya, kamu tes, kamu cari 5 orang atau 10 orang gitulah, terus kamu kasih pertanyaan ini bagus atau enggak gitu ya. Nah, silakan nanti dari 10 orang itu banyak yang berpendapat bagus atau enggaknya. Nah, di situ adalah cara untuk menilai sebuah fotomu itu bagus atau enggak. Bisa dipahami ya di sini ya? Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi kalau ada temanmu, mungkin teman dekatmu gitu ya, atau istilahnya kamu punya pacar gitu ya, kamu sudah belajar fotografi, terus kamu kasih tahukan ke satu orang ini, terus kemudian orang bilang itu, wah elek eram foto nih, kamu nggak usah baper gitu ya. Itu baru satu orang. Kalau pengen nguji objektivitasnya, diuji aja pakai 10 orang atau 5 orang, gitu ya. Oke, terus sekarang ayo kita praktek ya. Di sini teman-teman Zoom-nya pakai apa? Pakai HP ya? Iya. Kalau saya pakai HP, Iya, Kak. Iya, semuanya pakai HP ya. Jadi nggak mungkin ya kalau kita nge-Zoom terus sama praktek ya. Oke, mungkin gini aja. Ini saya jelaskan dulu, terus kemudian materinya ini nanti biar di-share sama teman-teman panitia ya, gitu aja ya. Siapa? Oke, gitu aja. Jadi yang biasa saya lakukan untuk praktek, teman-teman nggak usah bingung, ambil aja benda apapun yang ada di sekitar kalian gitu ya, bisa spedol atau apa gimana. Dan kebetulan saya kemarin juga baru praktek fotografi produk pakai smartphone ya, di area lab sini aja. Jadi ambil benda di sekitar kalian yang proper untuk difoto atau untuk dijual, terserah apapun benda itu gitu ya. Terus kemudian selanjutnya cari inspirasi, dapatin konsepnya sama siapkan props-nya. Oke, cari inspirasi ini mungkin bisa di internet ya, teman-teman bisa pakai Google Image atau Pexels, dan yang favorit adalah Pinterest. Ya, jadi Pinterest itu memang hal yang favorit ya. Biasanya memang gambarnya bagus-bagus untuk dijadikan referensi gitu ya. Terus kemudian dapetin konsepnya. Kamu pengen membuat yang display produk kan simple ya, cuma polosan, kemudian produk itu kita letakkan di area situ. Nah, katakanlah teman-teman ngambil, katakanlah bisa pakai kertas karton atau apa yang berwarna putih, terus teman-teman letakkan di tengah itu. Yang penting bagian background sama bawahnya putih, gitu. Terus kemudian kalian letakkan produk tersebut di tengah, kemudian kalian jepret. Terserah mau angle-nya seperti apa, di atas, di bawah, di samping, pokoknya cari aja yang banyak. Enggak masalah. Nah, nanti masuk ke editing, dipilih gitu ya. Terus kemudian atau teman-teman mau memilih yang lifestyle. Lifestyle itu ya apa ya? Seperti dalam keseharian gitu loh. Contoh ketika teman-teman mau memfoto sebuah pengharum ruangan gitu ya. Kalau di keseharian kan biasanya kita makanya memang di ruangan kerja atau gimana. Cukup diletakkan di meja kerja, terus diatur propertinya. Katakanlah dikasih pulpen kah atau gimana, kemudian baru di shoot. Nah, terus kemudian masalah siapan propertinya ini memang butuh persiapan yang cukup cukup penting dan cukup lama. Karena gini, ketika saya mengamati yang sudah pro gitu ya, itu memang punya lighting, terus kemudian propertinya itu cukup banyak gitu loh. Bahkan mereka di setiap proyeknya membeli properti yang mereka inginkan. Contoh ketika mau foto katakanlah makanan gitu ya, itu bahkan ya sampai ada yang beli tepung, terus kemudian ditaburkan di area mejanya produk seperti itu dan sebagainya. Nah ini nanti silakan teman-teman nggak usah terlalu perfect dulu untuk untuk praktek kali ini. Pokoknya yang ada di sekitar kalian yang bagus untuk difoto itu apa, diambil. Terus kemudian siapkan tempat, terserah mau pakai yang display atau lifestyle itu terserah, silakan. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Oke. Terus kemudian nah ini untuk mengambil foto itu yang relax gitu ya. Tarik nafas, relax, dan percaya dengan properti yang kamu miliki gitu ya. Ambil banyak foto di setiap sesi foto produk dan hindari, ini yang penting, hindari penggunaan Zoom jika menggunakan smartphone. Karena Zoom itu nanti akan mengaruhi pecahnya resolusi gitu loh. Seperti itu. Dari sini sudah bisa dipahami?
Bisa, Pak. Oke, bisa ya, alhamdulillah. Oke, terus selanjutnya setelah teman-teman menyiapkan menyiapkan produk, kemudian properti yang dibutuhkan, terus kemudian melakukan sesi foto, yang selanjutnya adalah nih, masuk ke editing. Editing ini prosesnya cukup panjang, teman-teman cukup ngikutin aturan apa yang sudah saya berikan di sini ya. Di sini sebenarnya apa istilahnya bukan aturan baku sih. Jadi gini teman-teman. Memang kalau teman-teman ikut workshop akan selalu ada semacam pola dari instruktor seperti saya harus melakukan ini. Tetapi sekali lagi ini terserah kalian. Pertama, teman-teman katakanlah untuk proses belajar bisa mengikuti aturan yang istilahnya saya berikan gitu ya, atau rekomendasi yang saya berikan. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan penciri khasnya sendiri atau istilahnya nyaman kalian itu di mana, seperti itu. Biasanya ketika saya melakukan editing foto, yang pertama saya masuk ke Adobe Lightroom, saya ekspor fotonya, kemudian saya atur bagian light atau cahaya. Jadi di Adobe Lightroom itu kan ada pilihan berupa menu cahaya. Di situ saya biasa mengatur highlight, oke. Kemudian mengatur warna putihnya, kemudian hitam atau shadow-nya, dan selebihnya sesuai selera dan juga konteks foto. Ini yang pertama. Oke, terus kemudian yang kedua adalah atur bagian detailnya. Kalau yang pertama tadi kita ngatur pencahayaannya, karena kita kan nggak punya lighting ya, otomatis kita harus mengatur kecerahan dari foto yang kita punyai. Bahkan yang profesional itu pun sering juga, walaupun dia sudah punya proper yang cukup, dia juga harus mengatur pencahayaannya agar nggak terlalu over gitu ya. Pokoknya prinsip dari pengaturan yang cahaya ini, yang di sini itu adalah gimana caranya cahayanya itu biar terkesan normal seperti itu. Jadi nggak ada yang over. Kalau memang ada yang kayak semacam glossy atau over itu diturunkan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Terus kemudian ini untuk detail ini adalah menajamkan produk yang kita buat. Jadi memberikan kontras kesan yang tajam gitu di dalam foto. Ini juga menjadi kunci yang utama karena kadang yang pro di bidang fotografi itu ketika dia bermain di Adobe Lightroom itu bahkan hasilnya hampir sama dengan yang menggunakan kamera sekelas DSLR. Itu hampir sama. Jadi memang di bagian editing ini yang kedua yang terpenting adalah bagian detail. Yang pertama cahaya, yang kedua adalah detail. Detail ini biasanya saya memberikan sharp atau menajamkan, terus kemudian mengatur maskingnya. Karena kalau biasanya foto itu ditajemin itu akan muncul kayak semacam noise, kayak grainy gitu. Itu harus dikurangi noise-nya. Kemudian noise reduction-nya, terus kemudian selebihnya sesuai selera dan konteks foto yang ada. Jadi goalnya adalah mempertajam gambar, kemudian memperhalus gambar. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini atur bagian efek. Nah, biasanya efek yang sering dipakai di sini adalah vignette ya. Nah, jadi memberikan kesan halus atau kasar pada produk itu memberikan efek kasar atau halus untuk di tekstur. Kemudian atur vignette itu kayak semacam lingkaran semu. Kayak yang James Bond itu kan kayak James Bond di tengah terus kemudian ada lingkarannya seperti itu. Itu adalah efek vignette gitu ya. Jadi lebih terfokus komposisinya ke produk yang akan mau kita ketahui. Terus selanjutnya, diatur lagi di pencahayaannya. Jadi setelah mengatur cahaya, kemudian mengatur detail, terus kemudian mengatur efek, kembali lagi ke masalah pencahayaan. Jadi kan biasanya ada yang over effect, itu harus kita naturalin lagi di cahaya. Di sini bisa pakai curve atau kurva. Kalau lebih simpel, kalau teman-teman nggak nyaman yang pakai curve, ya udah pakai yang pengaturan biasa tadi. Yang pakai istilahnya ada highlight kayak seperti tadi. Nah, ini 3 kali editing itu terserah kalian. Tapi goalnya sekali lagi untuk editing ini adalah bagaimana kita memberikan kesan natural, jelas, dan juga memberi efek yang cukup bagus seperti itu.
Kemudian setelah itu mengatur warna. Jadi mengatur warna di sini teman-teman bisa memberikan efek warming atau istilahnya kan ada yang foto yang sifatnya apa ya? Kalau yang warm itu kan biasanya agak ke oreng-orengan ya, ke orange. Nah, terus kemudian kalau efek yang dingin itu kebiru-biruan. Nah, di sini teman-teman kuncinya ketika teman-teman itu membuat sebuah produk yang itu istilahnya memiliki kesan positif, kasih aja efek-efek warming. Jadi warming itu lebih ke menambahkan warna. Biasanya itu merah. Nah, jadi kayak makanan itu kan biasanya kuning keemasan seperti itu. Tergantung produknya juga sih. Jadi dikasih efek-efek yang secara psikologis seperti itu, menambahkan efek orange, kemudian kuning dan sebagainya. Jadi yang cerah-cerah seperti itu. Jangan sampai teman-teman membuat foto produk itu yang sifatnya vintage ya. Karena itu gini, ya memang di Instagram itu yang Instagramable bagi orang-orang kan mungkin beda-beda. Ada yang bilang vintage itu bagus, Pak. Ya memang bagus. Tapi kalau konteksnya adalah kita menjual produk itu harus jelas. Nggak apa-apa, propertinya vintage itu nggak apa-apa, propertinya. Tetapi kalau masalah editing dan juga finalnya itu harus natural gitu. Terus kemudian ini, setelah teman-teman ngediting Adobe Lightroom itu, kemudian teman-teman ekspor hasilnya, kemudian masuk lagi di Snapseed. Di Snapseed ini yang saya suka, sebenarnya walaupun ada tool yang banyak, di sini yang saya suka adalah lens blur-nya. Lens blur-nya ini adalah memberikan efek blur di background-nya atau di area yang ingin kita blur. Jadi kesannya foto yang kita ambil itu pakai kamera yang proper gitu. Kalau teman-teman menggunakan kamera yang sudah ada lens blur-nya, biasanya blur-nya itu akan over. Paham ya? Jadi mungkin teman-teman tahu lah, katakanlah punya teman yang HP-nya itu bagus, ketika efek bokeh itu nggak tahu bokehnya itu kayak nemen banget gitu loh. Jadi seolah-olah objek itu kayak ditempelin, jadi nggak natural gitu. Dengan lens blur yang ada di Snapseed ini bisa memberikan kesan natural nantinya, seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pakai selektif untuk mengatur penerangan di bagian tertentu. Jadi selektif ini penting ya teman-teman, karena mungkin kita bisa melihat dalam satu frame produk ini, katakanlah di bagian pojok kanan, gambar katakanlah di frame ini ya, ini yang bagian pojok sini, katakanlah kurang terang, itu ketika pakai Snapseed di selektif, itu bisa diatur tambah terangnya, seperti itu. Nah, ini adalah hasil uji coba-coba. Jadi saya itu juga nggak siap properti gitu ya. Saya cuma coba ide aja. Jadi saya ngambil Stella, terus kemudian propertinya saya cukup ngambil gambar di Pexels ya, cari gambar sifatnya apa ya mewakili ini ya. Terus kemudian saya masuk ke editing Lightroom, kemudian di apa Snapseed ya. Udah itu aja, terus hasilnya ya seperti ini. Seperti itu. Ini saya ambil pakai HP ya, terus kemudian saya edit di Adobe Lightroom sama Snapseed. Propertinya ya cuma ini aja, layer monitor gitu. Kalau teman-teman pengen nyoba itu ya silakan, maka ini ya silakan, nggak masalah. Ini juga sama, produknya sama Stella. Terus kemudian saya ngambil karena ini istilahnya coffee latte ya, saya nyoba belakangnya itu biji kopi lah. Ya kita coba aja nggak apa-apa. Ini jujur istilahnya produk saya yang pertama kali ya menggunakan smartphone gitu. Jadi kalau istilahnya kurang proper atau kurang bagus ya saya mohon maaf ya. Dan hasilnya seperti ini ketika masuk editing. Oke, jadi saya editing ketajamannya, terus ini di bagian sininya itu saya kasih vignette, kemudian efek blur. Nah, ini kalau hasilnya kurang jelas, ini karena apa istilahnya saya ambilnya saya kirim di WhatsApp ya, jadi otomatis ketika hasil downloadan WhatsApp itu kan akan terkesan pecah. Gitu. Tapi kalau hasil murninya bagus sih, maksudnya cukup jelas. Jadi kepulauan. Nah aku kan janji nari Blojo. Blojo itu siapa ya? Aku peser nih, nggak orang ngerasa turu loh di aku. Oke, mulai kondisikan. Itu ibunya yang belanja sudah ya. Oke, saya rasa cukup itu teman-teman. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mungkin?
Atau nggak sabar main praktek aja langsung? Gimana? Dari teman-teman? Atau ditanyakan dulu? Halo? Mohon responnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Boleh. Gimana? Iya, Pak. Boleh langsung dimulai saja prakteknya. Oke. Langsung mulai aja ya prakteknya ya. Oke, jadi teman-teman silakan terserah mekanisme gimana. Saya kembalikan waktu dan tempat ke moderator. Oke, terima kasih. Ya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya. Bisa dicantumkan di kolom chat. Oh, mohon maaf moderator, ini mau praktek dulu atau sesi tanya jawab? Gimana? Kak, mungkin pertanyaannya bisa teman-teman biar bisa nulis dulu, nanti pas akhir baru dijawab oleh Pak Dimas. Oh gitu. Oke, silakan. Oke, silakan. Kalau pengen tanya jawab, monggo. Ada yang tanyakan mungkin. Silakan yang mau bertanya. Mohon maaf Pak Dimas mau bertanya Pak. Ya. Dengan siapa? Nah, kan nama saya Dimas Pak. Kembaran saya ini. Silakan Mas Dimas. Oke. Jadi gini Pak, kan kita kalau mengambil suatu foto produk kan tergantung dengan budgetnya. Bagaimana caranya kalau kita low budget dengan memanfaatkan kayak cahaya jendela seperti itu Pak. Nah itu bagaimana cara pengambilan gambarnya dan bagaimana cara editingnya yang lebih bagus dan lebih menarik oleh konsumen. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang low budget itu seperti apa? Ya udah, kita pakai smartphone itu sebenarnya sudah low budget, Mas. Terus kemudian kalau kita mau ngandelin cahaya, itu sebenarnya kalau yang di teknik-teknik yang sudah saya pelajari itu rata-rata produk itu biasanya di tengah, ya kan, produk di tengah. Terus kemudian lampu lighting atau arah cahaya itu diusahakan dari arah kanan. Paham ya? Dari arah kanan, terus kemudian diatur background-nya, propertinya yang pas, kemudian di take shoot seperti itu. Ya memang kalau ngomong gampang ya, sebenarnya simpel, tapi kalau praktek itu kadang ada rasa gak puas. Nah, itulah kenapa di cara memulai fotografi produk yang terakhir adalah praktek. Seperti itu, Mas. Karena gini, kalau teman-teman tuh berharap ada satu metode yang pas untuk menghasilkan sebuah produk yang bagus, tanpa melewati praktek ribuan kali, itu saya rasa nggak mungkin. Karena lampu itu kan ditemukan harus melewati berapa coba? 99 kali percobaan ya. Kemudian satu yang berhasil. Sebenarnya filosofi seperti itu yang ingin saya tekankan kepada teman-teman. Karena saya pribadi ketika belajar fotografi itu termasuk orang yang nggak punya peralatan yang proper waktu itu. Terus kemudian diminta untuk mengajar fotografi dan saya mencoba menggunakan alat seadanya itu bagaimana bisa menghasilkan karya yang proper seperti itu. Bagaimana Mas Dimas? Sudah bisa dipahami?
Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang lain yang pengen tanya atau katakanlah punya pengalaman jualan apa, terus kemudian pengalaman fotonya, gitu. Silakan. Kan kalau kita merintis dari awal, walaupun kita nanti foto produknya bagus Pak, tapi kalau kita kayak followernya sedikit, kemudian circle-nya juga nggak banyak, nanti kan kita ngepost kan juga yang lihat kan sedikit kan, yang lain juga sedikit. Nanti kan akhir-akhirnya ya jasa Pak, jual follower gitu loh Pak, follower, ya. Biar banyak gitu. Soalnya saya ini pengalaman kan Pak, punya produk terus foto cuma share cuma di snap, cuma di instastory, yang lihat cuma sedikit gitu. Jadi mau nggak mau kita harus minta tolong teman kita atau khususnya yang cewek yang pokoknya yang followernya banyak gitu Pak, biar bisa di repost gitu. Endorse kan, ya kan masalahnya gitu Pak, kalau dari awal kan kita brandingnya kan juga agak sulit Pak. Oke, siap. Oke Mas Kevin ya. Saya mulai ketika awal tahun ini ya. Jadi sekitar bulan apa ya? Maret kalau nggak salah. Baru Maret. Terus saya juga mikir seperti Mas Kevin gitu ya. Target kita adalah banyak follower. Kemudian foto produknya proper gitu ya. Tetapi kembali lagi sebenarnya yang kita tuju itu sebenarnya bukan followernya atau propernya, tetapi adalah perputaran dari produksi atau penjualan, ya kan? Karena kita kan kebiasaannya salah mentargetkan apa ya? Sebenarnya kalau gini, gimana ya ngomongnya? Dari pengalaman yang saya alami, jadi saya juga sempat stuck seperti Mas Kevin. Apakah ketika saya membuat Instagram baru itu, apakah harus beli follower dan sebagainya? Tetapi ketika saya tanya, ketika membeli follower, itu rata-rata memang followernya adalah pasif. Jadi nggak ada respon like, terus kemudian bahkan penurunan follower itu ada. Saya juga meriset beberapa penyedia follower itu, kenapa kok cara kerjanya seperti itu? Oh ternyata saya tahu tips and triknya mereka menggunakan beberapa aplikasi dan rata-rata memang follower yang masuk itu memang banyak, followernya banyak. Tetapi rata-rata dari luar negeri seperti itu. Terus yang kedua, ada teknik yang namanya untuk menambah follower itu yang biasa saya gunakan ya sudah saya melihat katakanlah semuanya saya jualan makaroni ya. Kemudian saya akan lihat kompetitor saya di Madiun itu yang jualan makaroni itu siapa aja. Nah, di situ kan ada followernya. Terus kemudian saya following semuanya dengan harapan ketika saya following orang yang sudah saya follow ini mau melihat konten saya seperti itu. Tetapi sejauh ini saya masih belum sukses untuk di area digital marketing ya. Jadi saya nggak bisa berbicara banyak. Justru yang paling bagus itu adalah ketika teman-teman punya rekanan. Jadi teman-teman itu punya rekanan, punya relasi, kalian jual di area sekitarnya dulu. Jadi jual ke teman dulu, jual ke keluarga. Dan gini, selama kalau itu istilahnya produk kamu itu menarik dan enak, insya Allah nanti akan menyebar dengan sendirinya seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan apa istilahnya, walaupun rame banget sih. Siapa itu? Oke, sudah dikondisikan. Oke. Jadi gini, sebenarnya untuk masalah foto produk itu memang nggak bisa langsung 100% menarik customer untuk bisa membeli produk kita. Padahal yang namanya orang bisnis dagang itu adalah perputaran uang. Intinya adalah perputaran uang. Bagaimana produk kita setelah produksi cepat laku, ya kan? Tujuan kamu punya follower banyak itu kan cepat laku juga atau sebenarnya. Nah, tetapi ketika kalian istilahnya terlalu overpower di bagian masalah foto produk, akhirnya kembali lagi kalau produk itu nggak bagus dan juga nggak menjawab apa kebutuhan konsumen, otomatis ya udah. Walaupun sebagus apapun produkmu, foto produkmu, itu nggak akan bisa aware. Itulah kenapa kalau teman-teman mengamati ya, di seller-seller yang sifatnya punya follower yang aktif, jadi teman-teman bisa bandingkan katakanlah Instagram A itu, dia itu banyak yang komen, banyak yang aktif. Rata-rata
Di dalamnya nggak hanya menjual produk, nggak hanya punya fotografi produk yang bagus, tetapi ada variabel lain, yaitu adalah content marketing. Ini kalau dijelaskan di sini panjang kali lebar ya. Tapi ini saya juga lagi belajar, paling nggak seperti itulah Mas Kevin. Nah, dari situ bisa dipahami Mas Kevin? Bisa ya. Karena memang juga saya juga punya teman yang Pak. Yang kan kalau yang jualan itu yang cepet ini kan biasanya cewek kan, Pak. Iya. Cewek cantik itu pasti cepet Pak lakunya. Pak. Iya, memang itu ada. Saya kan juga punya teman ya Pak Instagram ya. Kemudian cewek Pak itu kayak poisonnya Pak. Ya udah toh. Kalau gitu memang harus berbasis pengalaman sih Mas Kevin. Kalau kamu sudah tahu ritmenya berdagang itu biar strateginya up itu seperti ini, ya dicoba aja nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lain bisa jadi referensi gitu loh. Kalau saya masalahnya nggak punya teman cewek itu ya susah. Jadi harus menjual produk. Kalau saya memang brandingnya harus kuat, namanya unik. Makanya namanya King Kong Macaroni ya. Terus kemudian dari produknya itu memang harus bagus, powerful. Jadi memang makaroni yang saya buat ini berbeda dengan makaroni yang lain ya, karena kalau basically saya suka ngemil sebenarnya. Ketika banyak kerjaan itu saya suka ngemil. Biasanya saya beli makaroni yang pedas, tetapi ketika saya makan pedas itu nggak tahu bumbunya, entah dari bumbunya atau makaroninya itu biasanya eri, di tenggorokan itu eri, terus kemudian langsung radang panas. Nah, terus dari situ saya kan melihat keluhan ya, mosok aku harus ngemil ini terus, bareng ngemil loro, terus akhirnya saya bikin sendiri. Nyari makaroni yang paling bagus itu apa, terus kemudian saya kasih bumbu yang premium, cari bumbu yang non MSG, kemudian saya mix di situ, kemudian saya tester, ternyata dari mulai anak kecil yang balita sampai yang orang tua yang nggak punya gigi itu ternyata aware dengan produk kita. Jadi alhamdulillah sekali produksi itu langsung bisa habis, baru 2-3 kali produksi alhamdulillah bisa habis. Dan ini masih bertahap, penjualan saya masih di ranah WhatsApp, jadi masih ke rekanan sekitar, masih belum menggunakan Instagram secara full, walaupun yang followernya sudah cukup banyak ya di Instagram, cuma saya masih belum bisa concern di situ, karena waktunya juga harus dibagi. Oke, di situ mungkin ada yang bisa ditanyakan yang lain? Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, bisa langsung praktek aja ya, daripada nanti kelamaan. Iya Pak. Iya, biar cepat selesai ya. Karena saya juga terus ada acara habis ini. Apa itu? Beli follower, endorse. Saya sarankan nggak usah beli follower, bos, tau nggak usah. Nah, endorse mungkin cek masuk ya. Endorse boleh dewi dhisik lah. Koncone dewi sing ayu sopo ikut dijadikan endorse. Katakanlah diopai produk gratis 1, itu kan nggak masalah. Pokoknya bahkan milih endorse itu pun juga harus pilih-pilih ya, nggak bisa langsung kamu endorse siapa, katakanlah artis-artis itu ya, seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, itu nggak bisa. Endorse itu harus kamu sesuaikan dengan budgetingmu juga gitu. Kalau budgetingmu cuma 100-200 ribu, kamu endorse ke artis PJ. Udah ya, gitu aja. Pas sudah cukup ya. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya dan kepada Bapak Dimas Setiawan yang sudah berkenan menjawab. Memasuki acara ke-7 yaitu penyampaian tugas. Untuk tugas pada pagi hari ini, yaitu silakan teman-teman membuat foto produk dengan desain sekreatif mungkin. Buat produknya bebas, mau pakai apa dan juga pakai aplikasi editor apapun bebas sesuai keahlian masing-masing. Kami dari panitia memberikan deadline pengumpulan paling lambat tanggal 8 Juni 2021. Dan pengumpulan melalui Google Form yang akan di-share di grup WA anggota UKM KWU Cendekia 2020-2021 H-1 pengumpulan. Format pengumpulan penamaan file nama _prodi _nim png dengan rasio 1:1. Oke. Terima kasih moderator. Terus ini saya minta teman-teman ngisi post testnya ya. Tadi kan sudah ngisi pretest dari pemaparan materi yang sudah saya berikan. Silakan mengisi post testnya. Yes. Biar saya tahu kira-kira
sejauh mana sih pemahaman kalian tentang fotografi produk setelah menerima materi dari saya. Ya gitu. Terus saya minta teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran terkait apa yang sudah saya paparkan, sekiranya apa yang kurang atau gimana, itu silakan nanti memberikan mungkin catatan ya. Saya minta tolong untuk panitia ya, untuk memberikan kolom kritik dan saran dari saya pribadi ya, supaya nanti ke depan saya bisa lebih baik untuk menyampaikan materi. Oke. Ya, saya rasa cukup seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ini saya boleh pamit ya. Halo? Ya, boleh Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya.